Pencemaran air adalah peristiwa masuknya zat atau komponen lain ke dalam perairan. Nah, hal-hal seperti ini yang biasanya menjadi salah satu faktor terjadinya pencemaran air. Selamat siang pemirsa, kembali lagi di XA Breaking News bersama saya, Felina Batutu. Berita kali ini datang dari Kedoya Utara, Kebonjeruk, Jakarta Barat, tentang pencemaran air di sekitar sekolah, yaitu SMA Negeri 57 Jakarta. Untuk detailnya, kami sudah tersambung dengan reporter yang berada di lokasi, yaitu Salsa. Silakan menyiarkan secara langsung dari tempat kejadian. Ini adalah contoh pencemaran air di lingkungan sekitar. Pencemaran air yang ada di lingkungan sekitar kita akan menyebabkan DBD, malaria, dan penyakit lainnya, serta bau yang ditimbulkan oleh bakteri itu akan mengganggu kenyamanan kita. Nah, jadi kalau dampak dari pencemaran air itu ada juga yang berdampak pada laut, sungai, atau lain-lainnya yang memiliki kehidupan di dalam perairan tersebut. Nah, kalau misalnya di laut banyak limbah, banyak sampah, itu dapat membuat makhluk-makhluk di dalamnya itu terganggu. Mereka tidak tahu kalau itu tuh sampah. Akhirnya mereka memakan sampah tersebut dan mereka bisa menjadi mati karena keracunan dari sampah-sampah tersebut. Dan juga hal tersebut bisa mengganggu kenyamanan kita. Seperti di Pantai Ancol itu terdapat banyak sekali sampah, itu dapat mengurangi ketertarikan dengan pariwisata yang ada di Pantai Ancol. Nah, kalau kita mengonsumsi ikan yang sudah mengonsumsi limbah atau sampah-sampah yang ada di lautan, secara nggak langsung kita telah mengonsumsi bakteri dari limbah tersebut dan dapat mengganggu kesehatan manusia. Baik, terima kasih kepada Salsa dan Stefani yang telah bersedia memberikan pengetahuan kepada pemirsa XA Breaking News secara langsung. Sekian berita hari ini, selamat siang, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa di lain waktu. Pertanyaan pertama, Sungai Citarum di Jawa Barat dikenal sebagai salah satu sungai terkotor di dunia. Betul. Yang kedua, limbah domestik merupakan penyebab utama pencemaran air di Indonesia. Betul. Yang ketiga, pencemaran air di Indonesia hanya terjadi di perkotaan. Salah. Semua pabrik di Indonesia telah memenuhi peraturan pemerintah tentang pengelolaan limbah. Salah. Penggunaan pestisida dan pupuk kimia dalam pertanian tidak berdampak pada pencemaran air di Indonesia. Salah. Indonesia telah menerapkan sistem pengelolaan limbah industri yang efektif untuk mengurangi pencemaran air. Salah. Tumpahan minyak di laut Indonesia sering terjadi akibat aktivitas pengeboran minyak lepas pantai. Betul. Sungai-sungai di Indonesia tidak pernah tercemar oleh logam berat. Salah. Pencemaran air di Indonesia tidak mempengaruhi kesehatan manusia. Salah. Pemerintah di Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi pencemaran air, termasuk Benar. kampanye kesadaran lingkungan. Benar. Hampir 70% sumber air minum rumah tangga tercemar limbah tinja. Hampir 70% dari 20.000 sumber air minum rumah tangga yang ada di Indonesia telah tercemar oleh limbah tinja. UNICEF telah meluncurkan sebuah kampanye baru untuk sanitasi aman. Kampanye UNICEF bertajuk Dihantui Tai bertujuan untuk membuat para masyarakat di Indonesia mengetahui apa itu sanitasi aman agar mereka terhindar dari limbah-limbah tinja. Indonesia telah mencapai kemajuan yang cukup signifikan dalam meningkatkan mutu sanitasi dasar. Namun,
rumah tangga yang membersihkan tangkinya dalam 1 kali 5 tahun itu kurang dari 8%. Salah satu tantangan utama dalam meningkatkan mutu sanitasi dasar adalah kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya sanitasi dasar. Mereka tidak tahu bahwa jika sanitasi tidak aman, itu akan mempengaruhi kesehatan mereka karena sanitasi yang tidak memadai. Saat ini, pemerintah Indonesia sedang menyusun peta percepatan jalan untuk meningkatkan mutu sanitasi dasar dengan dibantu oleh pihak UNICEF dan beberapa mitra lainnya. Terima kasih telah menonton video pencemaran air kami. Kami harap video ini dapat mengedukasi kalian semua. Sekian, sampai jumpa di lain waktu. Dadah.